Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Desi Fitriasari dari Program Studi Ilmu Komunikasi 2A, nomor induk mahasiswa 200531100034. Di sini saya akan mempraktekkan dari tugas akhir mata kuliah Tafaqquh Fiddin yang bertema tata cara berwudu. Yuk simak video ini sampai akhir. Yang pertama, mencuci tangan sebanyak 3 kali. Yang kedua, membasuh muka dengan niat sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku-siku sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh kening sampai dengan rambut sebanyak 3 kali. Dilanjutkan membasuh telinga bagian kanan 3 kali dan telinga bagian kiri 3 kali. Langkah terakhir adalah membasuh kaki kanan sampai ke celah-celah jari sampai dengan mata kaki. Dilakukan secara berurutan kaki kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Jika kalian sudah melakukan urutan berwudu dengan benar seperti dengan video yang telah saya contohkan, jangan lupa untuk membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadati sholihin. Nah, adapun juga syarat-syarat untuk berwudu. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, tidak berhadas. Yang ketiga, niat. Ada perbedaan pendapat antara mayoritas dan Hanafiyah tentang niat tersebut. Yang keempat adalah air yang digunakan harus tohur, yang artinya suci atau mensucikan. Maka tidak sah berwudu dengan air yang najis. Yang kelima, tamyiz, yakni sudah dapat membedakan antara baik dan buruk. Bisa juga disebut sebagai balek atau masa pubertas. Yang keenam adalah menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya bertatu. Yang ketujuh, jika seseorang selesai dari buang hajat, maka dia harus bersuci dahulu sebelum berwudu. Yang maksud dari buang hajat adalah kencing dan buang air besar. Berikut adalah sunnah-sunnahnya berwudu. Wudu bersifat sunnah adalah apabila kita akan mengerjakan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah untuk mengulangi wudu di setiap sholat. Disunahkan untuk mengulangi wudu di setiap sholat. Yang kedua, bagi setiap muslim untuk selalu tampil dengan wudu. Maksudnya, disunahkan bagi setiap muslim untuk suci. Yang ketiga, ketika hendak tidur dalam keadaan junub. Yang keempat, sebelum mandi wajib. Contoh-contoh mandi wajib adalah mandi sucinya perempuan yang sudah melewati masa haid, ketika mandi junub, dan ketika mandi setelah nifas. Yang kelima adalah ketika hendak mengulangi hubungan badan. Yang keenam, ketika marah.
mengapa ketika marah kita disunahkan untuk berwudu? Karena ketika kita marah dan kita berwudu, maka seketika marah kita akan berkurang karena wudu tersebut. Yang ketujuh, ketika membaca Al-Quran. Yang kedelapan, ketika melantunkan azan dan iqamat. Yang kesembilan, ketika ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, ketika menyentuh kitab-kitab syar'i. Kitab-kitab syar'i seperti kitab-kitab kuning yang banyak diajarkan di pondok-pondok pesantren.